Pemirsa, sejumlah pejabat negara terlihat tiba di Istana Negara Jakarta karena rencananya pada sore ini Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan kepada sejumlah pejabat negara. Dan informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, Kautsar Prabowo yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara. Bobi, bagaimana situasi di Istana pada saat ini dan siapa saja yang sudah datang ke Istana? Ya, selamat sore Jessica dan juga Pak Febri. Pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sejumlah pejabat, yaitu yang pertama Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang akan dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Dan tadi Said sudah tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.50, di mana ia didampingi oleh keluarganya, dan baru saja Said melakukan konferensi pers dengan awak media istana. Dan selain Said, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Nanik SD yang saat ini memang sudah menjadi Kepala BGN dan saat ini akan resmi dilantik menjadi Kepala BGN. Dan selain Nanik juga ada Arum Sari dan juga ada Majen Trenggono yang nanti akan dilantik menjadi Waka BGN, di mana memang ketiganya ini sudah resmi memimpin BGN sejak Perpresnya diterbitkan pada 3 Juni, di mana saat itu Presiden menugaskan Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan terkait dengan pencopotan Dadan Hindayana beserta jajarannya untuk dilakukan pergantian, yaitu Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan. Dan memang hal ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto karena adanya evaluasi selama 1,5 tahun terkait dengan kepemimpinan Dadan. Dan tadi Nanik tak banyak berkomentar ketika tiba di istana. Ia menyampaikan bahwa memang dia telah menyanggupi kesiapannya untuk dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan wakilnya itu Arum Sari menyampaikan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Nanik maupun dengan Trenggono terkait dengan memimpin BGN ke depannya. Dan Arum menyampaikan bahwa ia sudah mempelajari beberapa persoalan di tubuh BGN dan ada rencana untuk melakukan refocusing penerima manfaat. Memang sebelumnya Nanik juga dalam konferensi pers pada Jumat lalu sudah menyampaikan bahwa ia berencana akan mengurangi jumlah penerima manfaat dari awalnya 82 juta. Saat ini pihaknya tengah mengkaji untuk mengalihkan dari 82 juta ini untuk disebarkan ke area 3T, sehingga memang menjadi langkah yang tepat. Nanik menyampaikan pemilihan Presiden Prabowo menunjuk Trenggono yang merupakan memiliki background militer ini menguasai daerah teritorial khususnya di daerah 3T sehingga mampu melengkapi kepemimpinan BGN saat ini. Dan memang Arum juga merupakan atau memiliki latar belakang di BPKP yang juga memiliki sertifikasi investigasi keuangan. Artinya memang dalam hal ini kepemimpinan dari Nanik, Arum Sari dan juga Majen Trenggono ini yang sudah pensiun kemarin dini. Dan tadi memang Trenggono pada saat tiba di istana juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah pensiun dini dari militer begitu. Artinya saat ini Trenggono sudah berstatus sebagai masyarakat sipil begitu. Dan kembali lagi mengenai pernyataan Arum Sari tadi bahwa selain refocusing penerima manfaat juga ada persoalan mengenai data. Ia menyampaikan bahwa kedepannya akan melakukan koordinasi data, khususnya memang data penerima manfaat, karena memang banyak penerima manfaat yang tidak disalurkan. Artinya memang penerima manfaat MBG ini yang disalurkan tidak sesuai dengan tupoksi begitu. Artinya memang kepemimpinan BGN saat ini ingin mengkaji ke depan harapannya bahwa MPG ini disalurkan kepada siswa-siswa yang memang sangat memiliki atau berkebutuhan untuk mendapatkan MBG ini. Rencananya memang Nanik akan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana MBG ini dapat disalurkan secara tepat sasaran, khususnya di wilayah 3T. Demikian Febri dan juga Jessica, kembali ke studio. Iya, Bobi, tadi Anda menyampaikan terkait dengan bagaimana pergantian ataupun penyelenggara negara yang akan dilantik pada sore hari ini, terutama terkait dengan BGN. Salah satu yang menjadi fokus dan juga menarik ini terkait dengan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, yaitu Said Iqbal. Apakah ia sudah menyampaikan pemetaan ataupun PR-PR yang akan ia selesaikan ataupun yang akan menjadi masukan bagi Presiden ketika ia sudah dilantik?
Ya, memang tadi saya sudah melakukan konferensi pers terpisah dengan awak media di area berdekatan dengan kami, tapi ia menyampaikan bahwa kesiapannya untuk dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Dan memang posisi ini juga sudah disampaikan atau sudah dibocorkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi pada Jumat lalu yang menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk melibatkan Said Iqbal dalam kabinet Merah Putih. Dan mengenai bagian ini juga tadi Agustina Aromsari yang juga wakil kepala bagian yang tadi akan dilantik ini juga menyampaikan terkait dengan rencana ke depannya. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Agustina Aromsari. Sepakat sebenarnya bahwa untuk kepemimpinan kali ini kita secara kolektif, jadi kepala BGN, wakil ketua 1, wakil ketua 2 lah begitu ya, tetapi kita tidak mempunyai pembagian tugas khusus seperti mungkin nomenklatur yang dulu ya. Kami ingin supaya permasalahannya itu nanti salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang. Jadi antar kedeputian, anggaran dan sebagainya itu kami lihat belum bisa diefisienkan secara maksimal antar kedeputian, sehingga itu salah satunya kendalanya adalah karena memang mungkin nomenklatur jabatannya yang terlalu terkotak-kotak untuk level wakil kepala ya. Jadi itu kami coba klaster, nanti pembenahannya ada internal, baik itu dari sisi sumber daya, organisasi dan sebagainya, maupun yang terkait dengan pelayanan kami ke eksternal. Itu dulu ya, mungkin ya. Nanti sudah. Ya, pemirsa, tadi adalah pernyataan dari Agustina Aromsari yang rencananya pada sore hari ini, pada pukul 4 sore hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara bersama juga Nanik, Esteyang dan juga Trenggono. Dan memang jika kita review kembali terkait dengan kepemimpinan ini menjadi upaya serius dari Presiden Prabowo Subianto dalam memenahi program makan bergizi gratis yang merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional, sehingga diharapkan dengan adanya kepemimpinan baru ini program MBG kedepannya dapat lebih tepat sasaran dan khususnya terkait anggaran juga dapat dimanfaatkan secara tepat begitu. Dan terkait dengan BG ini juga sebelumnya Kejagung sudah menetapkan tersangka yaitu Dadan Hindayana, kemudian Sony Sanjaya dan Lojik Pusung maksud kami, terkait dengan dugaan kasus korupsi, sehingga memang menjadi upaya serius bagi kepemimpinan Nanik untuk mengembalikan BGN dari citranya yang saat ini memang tengah disorot oleh perhatian publik terkait dengan dugaan kasus korupsi di tubuh PGN, sehingga memang Nanik sebelumnya sudah berkali-kali mendatangi dapur SPPG untuk menindak serius terkait dengan dapur-dapur SPG yang melenceng dari SOP. Memang Presiden Prabowo Subianto juga memilih Nanik menjadi kepala BGN salah satunya karena Nanik dinilai memiliki sosok yang tegas dan mampu mengawal program MBG ini secara tepat. Berkali-kali memang Nanik sudah mendatangi dapur SPPG dan meminta perbaikan secara tepat dan cepat. Beberapa dapur SPPG memang terlihat tidak dikelola secara baik, utamanya mengenai kebersihan. Nanik dalam kunjungannya cukup menindak tegas dan meminta perhatian serius dari pengelola SPPG untuk menaati SOP yang sudah berjalan. Sehingga memang dari kinerja Nanik dalam statusnya sebagai wakil BGN kemarin memang sudah aktif untuk memperbaiki kinerja BGN ke depannya. Sehingga memang tidak butuh waktu lama bagi Nanik untuk memimpin BGN agar program MBG ini ke depannya dapat lebih tepat sasaran. Dan terkait kasus hukum yaitu juga terkait dengan jual titik SPPG ini juga menjadi perhatian dari kepemimpinan BGN saat ini. Memang ada rencana untuk melakukan evaluasi terkait dengan dapur SPPG ini, utamanya terkait dengan kasus jual beli titik SPPG ini, di mana jual beli dapur MBG yang menjadi perhatian publik ini juga menjadi sorotan dari aparat penegak hukum, khususnya dari Kejaksaan Agung.
memang ditemukan adanya indikasi jual beli titik SPPG atau dapur MBG dalam kasus rasuah yang dilakukan oleh Dadan Hindayana dan jajarannya, sehingga Nanik menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran. Dan memang pada saat Dadan Hindayana ditetapkan tersangka pada 4 Juni lalu di Kejagung, pada sore harinya memang Presiden Prabowo Subianto juga mengumpulkan sejumlah atau seluruh pengelola SPPG dan juga mitra MBG di seluruh Indonesia di Sentul. Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan ada atau tidaknya pengelola SPPG yang tidak menaati SOP selama ini. Memang seluruh SPPG menegaskan bahwa pengelola MBG atau SPPG ini menaati aturan yang berlaku saat ini begitu. Dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia tidak pandang bulu, meskipun memang Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung terkait dengan kekecewaannya dengan kasus yang menjerat Dadan. Memang Presiden Prabowo Subianto menegaskan telah memberikan kepercayaan terhadap Dadan untuk menjalankan program MBG. Namun sangat disayangkan kasus rasuah yang menjerat Dadan dan jajarannya. Demikian Febri dan Jessica, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bobby atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.